Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Ya. Semua sehat-sehat ya? Sehat. Tadi sempat sarapan hari ini? Sehat. Pagi ya? Sehat. Sebelum kita memulai kegiatan kita per hari ini, maka saya meminta kesediaan Pak Presiden untuk memimpin kita dalam doa pagi ya. Silakan. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak-Mu haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, sehingga Engkau telah melindungi kami dari rumah, perjalanan hingga tiba di sekolah ini dengan suatu keadaan yang selamat. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami, sudi kiranya Engkau selalu menuntun serta menyertai kami, agar kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Namun kami puji hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Terima kasih kepada Pak Tesia yang sudah memimpin kita dalam doa pagi. Lalu sebelum kita memulai dari kegiatan kita hari ini, ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Dari kelompok mana? Dengan demikian, ada berapa yang tidak masuk pada hari ini? Kalau boleh tahu, ada yang tahu informasinya? Yang tidak ada, Stella Theo, Baltasar, Kristofor, sama Gregorius dan Remo. Oke, baik, karena mereka berhalangan tanpa informasi, maka tidak mengurangi semangat kita untuk kita melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Oke. Namun sebelum kita memulai dari kegiatan kita hari ini, saya ada sediakan empat lembar soal, dan soal ini dikerjakan secara mandiri, tidak ada diminta jawaban dari teman di sana ya. Itu saja yang sudah dapat soal, silakan dikondisikan mejanya karena sekali sini saya siapkan ada tayangan video, silakan disimak, dan setelah Anda mencermati tayangan video ini, maka kita akan saling memberikan masukan, tanggapan, dan bisa juga berupa pertanyaan-pertanyaan. Sehingga untuk itu maka saya minta supaya benar-benar mengikuti atau mencermati video ini secara baik. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Indonesia. Yuk, semangat belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai faktor penyebab pemadaman listrik atau yang sering kita sebut dengan mati lampu. Listrik menjadi peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi dalamnya.
kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, yang biasa kita sebut dengan mati lampu, listrik padam, atau pemadaman listrik, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Lalu, faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Faktor penyebab listrik padam atau mati lampu digolongkan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam antara lain yang pertama pemadaman bergilir, yaitu pemadaman listrik yang sengaja dilakukan sebagai upaya terakhir dari perusahaan penyedia listrik untuk menghindari mati listrik total pada suatu sistem jaringan listrik. Yang kedua yaitu penyebab teknis, dapat berupa kerusakan di kabel listrik, kerusakan jaringan kabel, atau bagian lain dari sistem distribusi. Faktor dari luar antara lain yang pertama faktor cuaca. Faktor cuaca merupakan salah satu penyebab listrik padam yang paling umum terjadi. Fenomena alam yang bisa menyebabkan listrik padam antara lain petir, hujan, angin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hewan. Hewan seperti burung besar, tupai, atau ular juga bisa menyebabkan matinya listrik ketika mereka memancing peralatan krusial seperti transformator dan spring yang kemudian menyebabkan peralatan tersebut mati. Yang ketiga yaitu pohon tumbang. Ketika ada angin kencang atau ketika seseorang merangkas pohon dengan tidak hati-hati, cabangnya bisa bersentuhan dengan saluran listrik dan menyebabkan gangguan. Yang keempat yaitu kendaraan. Kendaraan yang tiba-tiba menabrak tiang listrik juga bisa merusak tiang dan menyebabkan kabel rusak yang kemudian berujung adanya gangguan pada jaringan. Yang kelima yaitu penggalian. Kadang penggalian atau pengemburan tidak sengaja merusak jaringan kabel listrik yang ada di bawah tanah. Jika jaringan ini terganggu, bisa menyebabkan mati listrik. Menurut Gerson dan Randi Tameno bahwa adanya kabel putus. Tadi juga disaksikan ada kabel yang putus atau tidak? Ada. Kabel yang putus yang tadi ada di video itu putus diakibatkan oleh apa? Tumbangnya kok? Yang berikut? Adanya petir, Angin. ada hujan dan Angin. cuaca-cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan itu lampu atau listrik hantaran listrik. Materinya apa? Hantaran listrik. Hantaran Listrik. hantaran listrik. Hantaran listrik. Di dalam materi hantaran listrik ini akan kita mencapai tujuan yang pertama. Lewat kegiatan hari ini, siswa dapat mengidentifikasi bahan-bahan penghantar listrik. Bahan-bahan penghantar Listrik. Dan di depan meja kalian itu sudah disediakan alat dan bahan. Kita akan mengetahui hari ini manakah bahan-bahan yang tadi itu dapat menghantarkan listrik atau tidak. Sehingga di dalamnya ini akan kita mengetahui tentang adanya konduktor, isolator, dan Semikonduktor. semikonduktor. Baik.
Ini pada tujuan pelajaran yang pertama ya. Lalu pada tujuan pelajaran yang kedua, kita mengetahui atau siswa mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan hantaran listrik. Hambatan ya, hambatan listrik. Anda ketahui atau pernah tidak Anda alami seseorang yang kena sengatan listrik? Pernah. Oke. Yang sudah pernah, kira-kira bagaimana seseorang itu jika terkena sengatan listrik? Mungkin ada yang bisa disampaikan? Ya. Atau siapa yang sudah di dalam kelas ini sudah pernah alami sengatan listrik? Oke, mungkin kita dari Raimundo dulu. Raimundo, Anda melakukan aktivitas apa sehingga mendapatkan sengatan dari listrik? Mau mencok kabel. Oke, yang berikut lagi, yang angkatan yang berikut lagi kan siapa? Oke, silakan. Cas sapi. Pada saat cas sapi, kabel yang Anda pegang yang mana? Colokannya, bukan ujung-ujung yang mau dimasukkan ke HP ya. Oke, yang berikut. Cas sapi juga. Ini yang cas sapi, 2 orang sudah dari kor mendapatkan sengatan dari listrik. Tapi tidak terlalu berbahaya kan? Ya. Oke, lalu yang berikut tadi siapa? Coba silakan aku lihat. Pada saat Anda mau mencabut kabel, mungkin diceritakan sedikit. Waktu itu kabel ada telanjang tidak ada dulunya. Jadi saya mencabut harus menyesal. Dengan tidak hati-hati, tangan mengenai kabel yang dalam keadaan telanjang. Baik. Oke, hati-hati. Ini kabel dalam keadaan telanjang bisa berbahaya. Tadi yang dialami oleh teman tadi itu mendapatkan sengatan dari listrik. Oke. Ada lagi tadi masih ada yang juga pernah mengalami hal yang sama. Oke, baik. Tadi kita ini kejadian atau yang dialami. Kira-kira Anda punya solusi tidak terhadap hal-hal seperti ini? Kalau yang tadi dengan alat cas HP, Raimundo pas mau mencokkan kabel. Coba kita mulai dari yang pertama. Siapa yang punya solusi terhadap masalah yang dialami oleh Raimundo tadi? Oke, menurut Satrio bahwa harus hati-hati. Oke, baik. Selain dia harus hati-hati, itu para pelakunya dia Anda sudah duduk berada dalam kelompok masing-masing dan kita akan melanjutkan materi kita dengan hantaran listrik. Ini bisa dibagi ke belakang. Itu materi paham ajarnya. Anda bisa perhatikan pada paham ajarnya terkait paham ajar. Itu konsep. Oke, bahan ajar ini sudah dapat semua? Kelompok ini? Sudah?
RKS ini 2 di belakang ya. 2 atau 1 saja. Coba ini ditambah 1 lagi. RKS ini sudah dapat. Itu apa? Itu tinggal penuh. Bahan ajarnya belum ya. Ini kelompok yang punya bahan ajar 2 1 ke belakang. Bahan ajar. Ya, sudah dapat semua? Sudah ya? Di bahan ajarnya Anda menuju ke hantaran listrik. Ya, sudah lihat tentang hantaran listrik. Lihat dulu bahan ajarnya. Baik, dan pada kegiatan kita lembar kerja peserta didik itu sama. Tuliskan dulu identitasnya, ataupun nanti waktu terakhir Anda boleh mengisikan identitas. Lalu yang pertama itu tujuannya tadi sudah disampaikan. Kalau perhatikan masalah itu dulu baru diberikan tanggapan, diberikan respon. Respon itu langsung masukkan di lembar kerja ini, karena kita bekerja menggunakan lembar ini ya. Sudah. Kelompoknya sudah. Lihat bagian kesimpulan, tujuannya ada di depan. Kesimpulan kedua itu ada rumus, kasih juga keterangan ya. Ada di bahan ada itu ya. Hambatan jenis sama dengan, dan hambatan jenis itu dipengaruhi oleh apa? Itu apa? Luasan itu apa? Hambatan jenis. Sudah. Saya lanjut di diskusinya. Semua ya. Lepas itu baru lanjut ke diskusi. KPD-nya ada 2 itu dipegang supaya diskusi dengan teman. Biasanya itu alat-alat juga.
Kelompok 2 ada yang tepuk tangan. Ada lagi tepuk tangan yang sebentar. Pertama, masalah apa yang terdapat pada pertanyaan di atas? Jawabannya, seorang siswa kesulitan memilih radio pengantar listrik. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu? Mencoba satu persatu radio pengantar listrik. Pengamatan. Yang pertama, keadaan lampu. Lampu tidak menyala itu dari potongan kayu. Yang kedua, potongan seng, lampu tidak menyala. Ketiga, kaca, lampu tidak menyala. 4, plastik, lampu tidak menyala. 5, aluminium, lampu menyala. 9, tembaga, lampu menyala. Sifat benda, isolator dari potongan kayu, dari potongan seng, kaca, dan plastik. Konduktor dari aluminium dan tembaga. Kuat arus listrik dari aluminium 16 sama dengan 1,6 dan 11 sama dengan 1,1. Dari tembaga 16 sama dengan 1,6 dan 13 sama dengan 1,1. Benda apa saja yang dapat menyalakan lampu dalam rangkaian tersebut? Jawabannya aluminium dan tembaga. Yang kedua, benda apa saja yang tidak dapat menyalakan lampu dalam rangkaian? Jawabannya potongan kayu, potongan seng, plastik, dan kaca. 3. Benda apa saja yang bersifat isolator? Jawabannya potongan kayu, kaca, plastik, dan potongan seng. Benda apa saja yang bersifat konduktor? Tembaga dan aluminium. Kesimpulan. Yang pertama, bahan pengantar listrik dari konduktor adalah aluminium dan tembaga. Yang kedua, bahan pengantar listrik dari isolator adalah potongan kayu, potongan seng, kaca, dan plastik. Hambatan listrik adalah R sama dengan Ru 1 per R per A. Faktor yang mempengaruhi: L sama dengan panjang kawat, Ru sama dengan hambatan jenis kawat, A sama dengan luas penampang. Baik, mari kita tepuk tangan. Yang konduktornya yang mana dan isolatornya yang mana? Tembaga dan perak. Yang dimaksudkan aluminium ya. Berarti sama dengan kelompok ini ya. Oke, ada yang berbeda? Masih ada yang berbeda? Atau ada yang mau memberikan masukan, silakan. Terkait dengan kendala atau apa dibutuhkan, silakan. Kesulitan yang ditemui dalam praktek tadi bisa disampaikan. Oh ya, saat menghubungkan kabelnya masih di kelompok praktis ya. Ada kendala? Sama pada yang kelompok putus. Masih Bagaimana? kendala dalam menyambung kabel. Dihubungkan kabel. Lalu kelompok berikut. Kemarin bahwa ada yang ditemukan, indikator yang ditemukan itu ketika dihubungkan arusnya ada lampu menyala, lalu baterai panas. Jika kita praktek dalam waktu yang begitu lama, daya tahan baterai juga tidak terlalu ketat. Sehingga di sini saya garis bawahi tadi yang dialami oleh beberapa kelompok ini. Baik, masih ada yang menyangkut masukan untuk kelompok ini?
atau ada yang memperoleh bahwa di kelompok kami sengnya menyala? Ada? Tidak ada? Tidak. Tujuannya sama atau berbeda? Kesimpulannya Mas. Ada yang punya kesimpulan berbeda dari kelompok? Silakan. Di kelompok 2 mereka katakan bahwa hambatan listrik itu merupakan E sama dengan rho kali N per A. Lalu faktor yang mempengaruhi hambatan listrik itu adalah panjang kawat, luas penampang, dan hambatan jenis kawat. Ada kelompok lain yang berbeda, faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Tidak ada. Jadi yang demikian maka mari kita berikan kesempatan untuk kelompok. Baik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sudah menyelesaikan tugas pada hari ini. Anda sudah bisa dapat memahami manakah bahan yang digolongkan ke dalam bahan konduktor dan manakah bahan yang digolongkan ke dalam isolat. Dan ada satu hal yang perlu diketahui, bahan semikonduktor itu sebenarnya ada, tetapi yang tidak bisa diukur secara langsung itu adalah pada saat dia berada pada suhu tinggi, maka benda yang tidak dapat menghantarkan listrik itu bisa menghantarkan listrik pada suhu tinggi. Jadi semi konduktor. Semi konduktor ini dia berada di antara dua keadaan. Pada suhu tinggi dia bisa berfungsi sebagai konduktor, penghantar arus listrik yang baik. Sementara pada suhu rendah, bahan semikonduktor ini dia bisa berupa isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Ya. Ini nanti tadi ditemukan dalam bahan materialnya, di sana ada silikon. Kemudian ada germanium. Lalu saya tegaskan kembali di sini, untuk hambatan listrik E sama dengan rho L per A. Baik, mengapa sampai hari ini kita membahas tentang bahan-bahan penghantar listrik? Tadi di dalam percobaan, kalau kita lakukan secara teliti, ketika bahannya antara yang menyalakan lampu tadi aluminium dan tembaga. Menggunakan arus baterai yang sama, arus yang terukur itu 1,6 ampere. Sementara pada aluminium, setelah menghubungkannya dengan aluminium, ini dia hanya 1,1 ampere. Dari 1,6 ini turun menjadi 1,1 ampere. Sementara pada tembaga 1,3 ampere. Pertanyaan saya, manakah yang mengalami selisih paling besar? Aluminium. Berarti aluminium ini hambatan jenisnya lebih besar dari tembaga. Dan ini yang tadi pada kesimpulan oleh kelompok 2 tadi dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi nilai besarnya hambatan itu adalah hambatan jenis. Hambatan jenis kawat itu maksudnya setiap bahan memiliki jenis hambatan yang berbeda-beda sehingga dikatakan hambatan jenis. Ada yang kalau lihat sepintas, oh ini hantaran listrik, terus ada hambatan jenis kawat. Ada yang kok ini seperti sama. Yang membedakan di sini ada kata hambatan jenis. Hambatan jenis itu adalah setiap jenis bahan memiliki nilai hambatan yang berbeda-beda. Contoh, aluminium menghambat besar sekali sehingga dari arus yang sebenarnya harus 1,6 ampere, dia hanya menjadi 1,1 ampere. Dari arus yang sebenarnya 1,6 ampere, tembaga masih bisa mempertahankan arus sampai 1,3 ampere. Dengan demikian kita bisa ketahui bahwa
salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah jenis hambatan kawat. Lalu yang berikut, begitu diubah dengan kabel yang panjang, tadi ada banyak lampu yang tidak menyala. Berarti dipengaruhi juga oleh faktor panjang kabel kawat. Lalu yang berikut, luas penampang kawat. Semakin besar kawat, luasnya semakin besar, maka juga mempengaruhi hambatan Listrik. hambatan listrik. Oke, dengan demikian maka selesai materi kita hari ini, dan sebelum kita mengakhiri materi kita ini, silakan soal masih yang sama tadi silakan diselesaikan dengan setelah Anda menyimak kegiatan dan penguatan materinya tadi, Anda bisa menyelesaikan soal ini. Saya sekali lagi dan simpulkan alat supaya selesaikan soal ini. Akan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ya. Harapan saya itu ketika Anda kembali, Anda bisa lihat, sudah bisa mengetahui perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis. Ini sudah menjadi dekat untuk Anda bisa membandingkan dengan listrik statis. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Untuk semua masih semangat? Masih. Sekali lagi masih semangat? Masih. Saya minta lagi kesediaan satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita mengucapkan hadirat kita untuk mengenal Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa yang berada di surga, terima kasih atas kasih dan cinta penyertaan-Mu. Engkau telah menghubung kami dari kegiatan kami pertama, pertengahan yang boleh berakhir dengan baik. Sekarang kami anak-anakmu akan mengikuti mata pelajaran lainnya. Kiranya Engkau menuntun dan menjaga kami dari pertama pertengahan yang boleh berakhirnya dengan baik. Hanya doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam perantaraan khusus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tolong siang semua. Ya. Boleh ada santai. Salah yang laki-laki saya minta untuk